Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, pada hari ini hari yang ke berapa San? 8 atau 7? Kau udah ke 9 kau enggak? Oh. Hari yang ke-8 Ramadan, kita melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad pada Al-Maqalatus Sabi'ata As-Sabi'ata Asyrata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun makalah As-Sabi'ata Asyrata yang ke-17, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, al ummahatu, segala induk atau hal yang pokok-pokok, ay al usulu, yaitu hal yang pokok-pokok. Arbaun, ada 4. Minal asyai, dari beberapa hal. Yang pertama, ummul adwiyati, induknya obat. Kata adwiyah jam'u dawain, jamaknya kata dawa. Dawa itu artinya obat. Wa huwa ma yutadawa bihi, dawa itu dialah sesuatu yang dibuat obat dengannya. Wa umul adabi, dan induknya tata krama atau etika. Wa hiya ma'rifatu ma, yaitu mengetahui hal-hal yuhtarazu bihi, yang dijaga dengannya, anjami'i anwa'il khoto'i, dari macam-macamnya kesalahan. Wa umul ibadati, dan induknya ibadah. Wa huwa fi'lul mukallafi, dia adalah melakukannya seorang mukallaf. Ala khilafi hawa nafsihi, atas melanggar hawa nafsunya. Takziman, untuk mengagungkan, li rabbihi, pada Tuhannya. Wa umul amani, dan induknya cita-cita atau harapan. Jam'u amniyatin, kata amani adalah jamak dari amniyah. Wa huwa taqdiru husuli syai'in,
yaitu memperkirakan berhasilnya sesuatu. Mumtana'in yang dicegah atau mungkinin, atau yang mungkin. Fa ummul adawiyati, maka induknya obat qillatul akli, itu sedikitnya makan. Fa innal ihtima'a, maka sesungguhnya menjaga min kulli ma yadurru, dari setiap yang membahayakan, khairun, itu lebih baik, minal adwiyati, dari segala obat, likulli da'in, untuk setiap penyakit. Wa umul adabi, dan induknya adab, qillatul kalam, yaitu sedikit berbicara. Fakasratul kalami, maka banyaknya berbicara, banyak cakap, tunfil adaba, bisa menafikan adab. Wa umul ibadati, dan induknya ibadah, qillatuz zunubi, sedikitnya dosa. Fadzunubu, maka dosa-dosa itu tunfil ibadata, tunfi, menafikan, al ibadata, pada ibadah. Allati hiya, yang mana dia, ta'zimullahi, mengagungkan Allah Ta'ala, wa ummul amani, dan induknya cita-cita, as-sabru, adalah kesabaran. Wawa, dan dia, sabar itu, habsun nafsi, menahan hati atau jiwanya, anil jazai, dari mengeluh. Fasabru, maka sabar itu, amarru, lebih pahit, minas sabri, dari buah yang paling pahit. Apa buah yang paling pahit? Hah? Kau. Wa yuqalu, dan dikatakan, bisabri, dengan bersabar, tanalu, kamu mendapatkan maturid. Maturidu, apa-apa yang kamu inginkan. Wa bitaqwa, dan dengan takwa, yalinu lakal hadidu, menjadi lemas, lembut untukmu, al hadidu, besi. Titik. Makalah yang ke-17 ini menerangkan ada 4 hal yang menjadi induk dalam segala sesuatu, yang disebut ummahat. Ummahat itu kalau jamak muannas salim namanya sama'i, karena jamak muannas salim itu tinggal menambahkan alif dan tak mabsutoh. Tak mabsutoh itu, kata Ustaz Munib, tak sampan gitu ya. Misalnya muslimun, muslimat gitu. Mukminun, mukminat. Khusus kata ummun ini ditambah ummahat gitu. Itu namanya sama'i. Walaupun ada juga disebut dalam bahasa Arab al-ummatu gitu. Tapi yang banyak menggunakan pakai hak. Kata ahli nahwu, yang pakai hak itu untuk yang berakal. Tapi kenyataannya ini bukan untuk yang berakal.
Induknya segala sesuatu ada 4. Yang pertama, induknya pokoknya obat. Pokoknya obat itu qillatul akli, sedikit makan. Karena sumbernya penyakit itu di perut. Kalau bisa menjaga perut, maka bisa menjaga penyakit. Dan menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Kata ulama, al-wiqayah khairun minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Salah satu di antara adab makan itu tidak banyak-banyak. Artinya yang sekedar mencukupi saja. Kalau menurut hadis, 1/3 untuk makan tempatnya, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk bernapas. Sedikit makan atau mengurangi makan itu merupakan obat melawan hawa nafsu dan obatnya penyakit. Makanya pada penjelasan yang lalu termasuk 4 hal dari cahayanya hati itu adalah qilatut ta'am, atau disebut namanya batnun ja'iun, perut yang lapar. Perut yang lapar atau sedikit makan itu merupakan sumber kebaikan hati, merupakan menundukkan syahwat dan meringankan anggota badan untuk ibadah. Untuk menuntut ilmu ringan itu kalau tidak terlalu kenyang. Karena itu di antara adabnya makan itu disebut asyabul mufritu, kenyang yang berlebihan. Kenyang yang berlebihan itu menyebabkan gelapnya hati. Kenyang yang berlebihan itu bisa merusak kecerdasan dan bisa menguatkan syahwat. Kenyang itu, kalau lapar, mematikan syahwat, memberatkan anggota badan. Kenyang itu untuk beribadah dan menuntut ilmu, dan kenyang itu adalah sama saja membela tentara setan. Karena itu dikatakan oleh ulama, kenyang dari yang halal saja sumbernya keburukan, apalagi kenyang daripada yang haram. Maka dikatakan ummul adwiyati qillatil kalam. Induknya obat itu qillatut ta'am, qillatul akli. Yang kedua, induknya segala sesuatu itu umul adab. Adab, aturan-aturan yang harus dijaga. Tata krama yang harus dijaga dan diperhatikan. Maka indah umul adabi ini adalah qillatul kalam, sedikitnya berbicara. Karena banyak bicara itu adalah
banyak mengeluarkan fitnah-fitnah, menyebabkan datangnya fitnah. Kalau qillatul kalam, sedikit berbicara, mendatangkan keselamatan. Selamat dari penyakit lisan, selamat dari hal-hal yang menyebabkan akhlakul rodi'ah, akhlak yang tercela, akhlakul mazmumah. Maka di antara adab bercakap itu adalah qillatul kalam. Sehingga disebutkan dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Maksudnya diam dalam hal yang tidak berguna, tetapi dalam hal yang berguna seperti zikir, baca Quran, baca doa, amar ma'ruf nahi mungkar dan taklim, itu ya lebih baik daripada diam gitu. Fitnatul lisan itu diselamatkan dengan yang disebut namanya as-sumtu, qillatul kalam. Sebab fitnatul lisan itu diantaranya yang pokok ghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba, asyatmu, mencaci maki, at-ta'nu, menjelek-jelekkan, dan hal-hal yang lain yang merugikan orang lain. Sehingga dikatakan ummul adabi qillatul kalam. Induknya tata krama adalah tidak banyak cakap, sedikit bercakap dalam hal-hal yang tidak berguna. Yang nomor 4, termasuk induknya segala hal, ummul ibadah. Induknya ibadah. Tujuan hidup manusia adalah untuk ibadah. Maka orang yang tidak tahu tujuan hidupnya jadi susah. Bingung dia, sudah tua semakin bingung karena enggak tahu tujuan hidupnya. Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah ada dua dalam arti yang khusus, yang mendekatkan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan cara-cara fikih yang diatur oleh syariat. Salat misalnya, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada ibadah yang umum, artinya setiap hal yang mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tetapi tata caranya tidak diatur oleh fikih. Misalnya kayak menyingkirkan yang menyakitkan, yang membahayakan di jalan, itu juga ibadah. Ibadah itu buahnya iman. Ibadah itu buahnya ilmu. Maka ilmu tidak pakai digunakan untuk ibadah, itu sama dengan pohon yang tidak berbuah. Ibadah itu dikatakan di sini induknya adalah qillatuz dzunub, sedikitnya berdosa. Sebab melakukan dosa itu menunjukkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melakukan perbuatan dosa itu penghalang ibadah. Selain daripada qillatuz dzunub, Imam Ghazali menjelaskan
penghalang ibadah itu ada 4. Orang ada yang bisa sholat, ada yang belum bisa. Yang belum bisa itu ada yang menghalangi. Di antaranya yang pertama ad-dunya, urusan duniawi. Bisa dirujuk di kitab Imam Ghazali yang terakhir dikarangnya. Namanya apa? Minhajul Abidin ya. Kedua hawa nafsu. Ketiga setan. Keempat adalah makhluk yang di sekitar kita. Itu bisa menghalangi. Makanya dikatakan umul ibadah qilatuz dzunub. Yang terakhir ummahat itu adalah disebutkan ummul amani. Induknya cita-cita, pokoknya cita-cita adalah dengan bersabar. Ketika dia mempunyai cita-cita, maka hendaknya bersabar dalam menjalani apa yang ia cita-citakan. Maka dikatakan dalam penjelasan kitab ini, yaitu bisobri, dengan sabar kamu mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Maka dalam makalah yang lain, man sobaro zofiro, siapa yang sabar akan mendapatkan. Menuntut ilmu juga harus sabar. Nggak bisa menuntut ilmu cepat-cepat gitu terus mau jadi ulama, orang yang paling alim gitu. Maka untuk menghadapi cita-cita, selain berusaha yang sesuai dengan yang diinginkan, harus bersabar. Itu makalah dari yang Sabi'ata Asyara, yang ke-17. Kita lanjut makalah yang ke-18. Wal maqalatus saminata asyrota. Adapun makalah yang ke-18. Qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi salam. Arba'atun, ada 4 jawahiru yang merupakan mutiara, yang indahnya seperti mutiara. Waya, dan dia mutiara itu libasut tabiati, pakaian karakter manusia. Fi jismi bani adama, di badan keturunan Nabi Adam, yaitu manusia. Yuziluha, yang bisa menghilangkannya, arba'atu asya'a, 4 hal. Minas sifatil mazmumati, dari sifat yang tercela. Amal jawahiru, adapun mutiara-mutiara itu, fal aklu, maka akal. Fal wahwa, dan dia jauharun rohaniyun, mutiara yang sebangsa rohani, spiritual. Khalaqahullahu ta'ala, yang Allah menciptakannya, muta'alliqon, tergantung, bibadanil insani, pada badannya manusia.
Wadinu, dan mutiara yang kedua agama. Wa ma yad'u, agama itu dalam penjelasan ini ajaran-ajaran yang mengajak ashabal ukuli, yang punya akal, yaitu orang mukallaf, ila qabuli ma, pada menerima ajaran, huwa minar rasuli, yang mana dia dari utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal haya'u, dan yang ketiga adalah mutiara itu malu. Wal amalus sholihu, dan amal sholih. Ay al kholisu, yaitu yang murni. Wal ghadabu, maka marah, yuzilul akla, bisa menghilangkan akal. Wawa, dan dia akal itu nurun fil qalbi, cahaya di hati. Yu'rafu bihi, diketahui dengannya, al haqqu, kebenaran, wal batilu, dan kebatilan atau kerusakan. Ruya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyyaka wal ghadaba, takutlah kamu akan marah. Fa innal ghadaba, maka sesungguhnya marah itu yufsidul imana, bisa merusak iman. Kama yufsidu, seperti bisa merusak as-sabru, buah yang pahit atau benda yang pahit, al-asala, pada madu. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan hadis itu Imam Baihaqi. Wal hasadu, dan dengki, wa huwa tamanni zawala nikmatil ghairi, yaitu mengharapkan hilangnya nikmatnya orang lain. Yuzilud dina, bisa menghilangkan nilai-nilai agama, as-syari'ata, yaitu syariat. Ruya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iyakum wal hasada, takutlah kalian akan dengki. Fa innal hasada, maka sesungguhnya dengki itu yakulul hasanati, bisa menghapus, makan atau menghapus pahala-pahala, kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana makan api itu pada kayu bakar. Rawahu, meriwayatkannya Abu Dawud. Qala sairu, berkata penyair, min bahril mutaqaribi, dari bahar mutaqarib. Ala, ingatlah, qul, katakanlah, liman batali, bagi orang yang menginap atau bermalam, li, dengan saya, hasidan, dengan dengki. Atadri, apakah kamu tahu, alaman asakta, pada orang yang telah berbuat jelek, al-adaba, pada adab. Asakta, kamu berbuat jelek, alallahi, pada Allah, fi fi'lihi, dalam perbuatan Allah,
Idza anta jika kamu, apabila kamu lam tardo tidak rela li buat saya ma wahaba pada apa-apa yang Allah memberikannya. Fajazaka maka semoga membalasmu Rabbi Tuhan saya bi anzadani yaitu dengan menambahkan Allah pada saya. Wasadda dan menutup alaika padamu wujuhat talabi jalan-jalan menuntut atau meminta. Wa tam'u adapun tamak ay ar-rughbatu fis syai'i yaitu senang pada sesuatu yuzilul haya'a menghilangkan sifat malu. Wal ghibatu dan ghibah atau menggunjing tuzilul amalas sholiha menghilangkan amal soleh. Wal ghibatu adapun kata ghibah bikasril ghaini adalah dikasrahkan ghainnya yaitu ayat kuro yaitu menyebutkan menuturkan asahsu seseorang itu masawiyal insan kejelekan manusia fi ghaibatihi dalam keadaan tidak hadirnya. Wa yafihi dan sedangkan kejelekan itu ada padanya. Wa illam takun fihi jika kejelekan itu tidak ada padanya fayah buhtanun maka dia berbuat kebohongan. Wa in wajahahu jika menghadapinya biha dengan masawatil insan kejelekan tadi fahuwa sakmun maka itu dia adalah mencaci maki. Makalah yang ke-18 ini menerangkan mutiara 4 yang ada di badan manusia bisa dihilangkan dengan 4. Atau ada 4 hal yang bisa menghapus 4 hal. Mutiara yang pertama akal. Akal itu satu sifat yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sifatun yumayyizu bainal hasani wal qabih. Syekh Nawawi menjelaskan akal itu benda yang sebangsa cahaya mutiara yang sebangsa rohani yang Allah menciptakannya ada di badan manusia. Dalam ilmu tauhid tidak boleh membahas dalam-dalam tentang akal karena tidak ada nasnya. Tapi ulama menjelaskan menurut ilmunya. Sifat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk itu definisi menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang mengarang kitab apa sebenarnya? Muhazzab yang Ustaz ngaji udah hatam. Ya. Hatam separuh Ustaz ya. Dalam pendapat sebagian ulama dikatakan akal itu
makhluk yang lembut yang diciptakan oleh Allah tidak tahu kecuali Allah. Ketika digunakan untuk memikir dikatakan akal. Ketika menyebabkan kehidupan namanya ruh. Ketika menimbulkan syahwat namanya nafsu. Satu zatnya tapi menimbulkan 3 dimensi. Fasalasatu muttahidatun bizzati muhtalifatun bil asari. Agama adalah dengan akal, sehingga disebutkan dalam hadis ad-dinu aklun wala dina liman la akla lahu. Tidak ada akalnya, boleh tidak mengamalkan kewajiban agama karena nggak ada akalnya. Makanya kayak Hasan ini boleh nggak sholat asalkan gila, gitu ya. Karena nggak ada akalnya. Majnun itu artinya ditutupi akalnya. Makanya dari jannah dikatakan jin karena tertutupi, nggak bisa dilihat secara umumnya manusia. Walaupun si Doni melihat gitu ya, karena dia tidak umumnya manusia gitu. Kalau nggak percaya tanyakan Doni lah, nanti kan tahu. Makanya yang mukallaf itu akilun balihun, yang berakal dan baligh. Tetapi akal ini bisa dihancurkan, dihilangkan dengan marah. Ketika orang itu timbul marah, maka akalnya itu udah nggak seimbang lagi. Tidak bisa. Ketika orang itu sedang emosi, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Makanya kalau Azmi ini pandai cakap kayak gitu. Misalnya ketika orang itu sudah dimabuk cinta gitu, tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil, ya. Karena itu bagian daripada emosinya. Ghadab yang bukan untuk agama itu tidak diperbolehkan dalam ilmu tasawuf. Tapi ghadab yang untuk agama diperbolehkan. Makanya Nabi pernah marah, berapi-api pidatonya, matanya merah. Karena sedang menerangkan masalah yang penting gitu. Tapi yang lain enggak marah. Maka salah satu di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu bisa mengendalikan emosionalnya. Yang lalu dikatakan mempunyai kematangan emosional sehingga tidak mengalahkan akalnya. Azmi lagi nih, kalau sudah cinta itu marah, ya, lebih keras dari suara petir. Tapi kalau sedang senang gitu ya, tai kucing rasa coklat gitu. Ya, tai kucing rasa coklat karena cinta gitu ya. Dimarahi mamanya pun enggak ditirgi. Misalnya, enggak usah sama itu. Misalnya. Sama yang lain aja. Itu situ di belakang rumah itu ada gitu kan. Misalnya gitu. Enggak ditirgi apa di belakang rumah. Nanti kalau pesta macam mana? Mau antaran kok lewat pintu belakang gitu kan. Maka disebutkan wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Orang yang bertakwa itu menahan marah, bisa. Kalaupun marah ditahan sampai mukanya merah gitu. Kalau si Hasan nggak bisa marah sama ceweknya, karena sudah tinggal pergi dia. Pergi tanpa kesan itu. Si Hasan penyabar gitu. Maka dia merasakan pahitnya. Pahitnya lebih pahit daripada buah yang pahit. Makanya dia dikasih kopi nggak mau. Jawabannya udah pahit dikasih pahit. Itu yang pertama adalah al-aqlu yuziluhul ghadabu. Akal itu bisa dihilangkan dengan kemarahan. Akal itu mutiara, bisa dihilangkan dengan kemarahan. Makanya di dalam kitab ini dikutip penjelasan tentang tidak marah gitu. Yaitu iyyaka wal ghadaba. Memang khitabnya sama sahabat Muawiyah, tapi untuk semuanya. Kata kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi gitu. Siapa kan pandai kaidah kan si Hasan. Maka kalau cakap dikaidahi. Daripada saya nunggu murid katanya kan. Bagus saya ditunggu katanya kan. Kaidahnya kayak gitu, padahal nggak sesuai itu. Takutlah kamu akan marah, karena marah itu adalah merusak iman. Sebagaimana yang pahit itu merusak madu. Madu itu kan manis, bisa dirusak dengan yang pahit. Kalau di nyanyian itu yang namanya pahit itu juana. Apa itu juana? Apa pesan juana? Kan kau sudah merasakan pahitnya bercinta. Belum datang lagi manisnya bercinta, ya kan? Karena dia nggak laku. Karena dia tinggi kali pilihannya, masa mau cari anaknya menteri gitu. Kata anaknya menteri, kau siapa? Makanya anak-anak potongan kayak gitu, kayak gadis-gadis yang sombong itu, pertama, kau siapa? Aku siapa? Gitu. Kalau udah 10 tahun yang akan datang nggak dapat, dia siapapun jadi gitu. Kalau sudah tambah 10 tahun lagi, siapapun tidak gitu. Itu kodenya gitu ya. Jadi udah tua kali, udah 50 ke atas, siapapun tidak lah. Udah misalnya si Hasan kepingin punya anak, menikah kepingin punya anak kembar dua-dua gitu. Istrinya udah umur 50, gimana? Walaupun itu mungkin kayak sebagian istri Nabi itu, saya sudah tua tapi udah nanti dibuat muda lagi gitu. Tapi secara adat ya nggak mungkin. Yang kedua tadi disebutkan ad-dinu, mutiara. Ad-dinu itu agama. Bisa dihilangkan dengan yang disebut al-hasadu. Dalam definisi ini agama disebutkan mayad'u ashabal uquli ila qabuli ma huwa minar rasuli. Ini saya lihat seperti yang ditulis dalam kitab Ta'rifat. Sebagian Syekh Nawawi ini
takrifnya itu diambil dalam kitab takrifat. Kadang saya melihat ini diambil dari kitab mana gitu. Kalau ini sudah saya lihat diambil dalam kitab takrifat. Artinya ajaran yang mengajak pada orang yang berakal untuk melakukan ajaran Nabi. Nilai-nilai agama itu bisa dihapus dengan hasad, dengki. Dengki itu menginginkan nikmat orang lain hilang, itu dengki. Dan dengki ini adalah salah satu daripada induk perbuatan dosa. Di sini disebutkan dengki itu ini bagus penjelasannya. Oh, itu yang penjelasan yang ghibah dijelaskan banyak kali sama Syekh Nawawi. Syekh Nawawi hanya menjelaskan menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Lebih parah lagi, menginginkan nikmat orang lain hilang dan kembali padanya, itu lebih parah. Tidak senang orang lain mendapatkan nikmat dan ingin supaya nikmat itu hilang. Kalau bisa nikmat itu kembali padanya, maka sering dibilang sama orang namanya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Atau sebaliknya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau cuma hanya itu saja, itu belum keras. Yang keras, kenikmatan itu dihilangkan supaya kembali padanya gitu. Dan dengki ini adalah haram hukumnya, termasuk penghapus amal ibadah. Kalau orang itu sudah ada dengki, maka nilai-nilai agama hilang. Sehingga dihapus dengan dengki itu. Maka dikatakan dalam penjelasan ini, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat. Takutlah kalian akan dengki. Dengki itu menghapus pahala. Sebagaimana api itu memakan kayu bakar saking cepatnya habis. Maka dengki itu ifsadut ta'at, merusak ketaatan. Orang yang dengki itu hatinya tidak tenang. Misalnya dengki sama seseorang yang tiba-tiba kaya gitu. Orang kayanya sudah tidur, dia nyelidiki. Dari mana hartanya itu? Jangan-jangan miara tuyul gitu ya. Ditanya tetangganya nggak jawab. Akhirnya dia pun melakukan riset. Penelitian gitu ya. Tanya sana, tanya sini gitu ya. Sampai ke kantornya, gajinya berapa Bapak itu? Kenapa rupanya enggak, mau nanya aja gitu. Makanya orang yang dengki itu tidak tenang, la rohata lil hasudi. Tidak ada kesenangan bagi orang yang dengki. Bahkan dengki itu bisa merusak seseorang, merusak hatinya, merusak akhlaknya, merusak agamanya. Mendatangkan penyakit. Orang lain beli mobil, besok dia demam. Mikirkan itu enggak sampai, pikirannya sampai demam. Orang lain beli kulkas, dia mencret-mencret. Itu dengki. Yang paling berbahaya yang disebut merusak agama,
dengki itu tidak ridho dengan qada qadar Allah. Karena tidak ridho dengan qada qadar Allah jadi musuh Allah. Karena musuh Allah maka dimasukkan ke neraka. Nikmat itu ketentuan dari Allah. Kaya atau pejabat, dapat jabatan atau cantik, kenikmatan itu semua hakikatnya dari Allah walaupun manusia cuma usaha. Maka tidak ridho sampai melakukan action dan sebagainya berarti tidak ridho dengan takdir Allah, qada qadar Allah. Sehingga itu bagian daripada rukun iman. Iman dengan qada dan qadar itu maka dikatakan ad-dinu yuziluhul hasadu. Al-hasadu yuzilud dina. Yang bisa merusak agama itu dengki. Dan kalau sudah ada dengki itu mendatangkan permusuhan. Makanya termasuk ummahatul khotoya. Induknya segala perbuatan dosa itu dengki. Supaya enggak dengki, jangan banyak kenal orang gitu. Karena mulai dengki itu kan karena kenal. Coba kalau enggak kenal kan enggak dengki. Ada orang tetangga kaya karena enggak kenal ya udah. Baru dapat diangkat guru. Kayak pegawai negeri gitu. Orang lain dengki. Diajai terus. Baru kayak gitu aja sok kali gitu kan. Terus kawin dia gitu kan gitu misalnya ya. Misalnya gitu. Misalnya kata si Hasan dikiranya aku nggak bisa kawin katanya kan. Bisa aku cuma aku milih katakan gitu. Dengki kesan. Dikatakan di sini al-hasadu yuzilud dina. Setiap orang yang punya nikmat di sampingnya itu pasti ada yang dengki. Maka yang punya nikmat harus siap-siap untuk menangkal dengki. Kata Nabi, penjelasan dari hadis, likulli dzi ni'matin mahsudun. Saya dapat riwayat pertama-tama dari mau'izah dari Kiai Maimun Zubair itu saya ingat likulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang diberi nikmat itu di sampingnya ada yang dengki. Maka kalau ada orang yang dapat nikmat itu pasti ada yang dengki, enggak seneng. Maka caranya bagaimana menangkal orang yang enggak seneng itu tadi? Karena berbahaya. Hanya karena misalnya ada orang diangkat menjadi Bilal mayat, Bilal yang lama itu dengki gitu. Cuma masalah Bilal mayat gitu. Di sini pun kalau diangkat jadi Bilal mayat nggak ada yang mau kan. Tapi itu pun didengki dengan cara disantet. Sakit-sakitan terus menangis segala macam. Laki-laki menangis saja. Kemudian sudah diobati sama yang silat itu apa? Burung merpati. Merpati putih gitu ya. Diobati kayak gitu nggak bisa. Bukan merpati hitam, putih nih ya. Datang sama saya baca doa terus sembuh dia. Wasilah sama Hasan. Hasan yang menunjukkan, itu katakan. Wasilah lah itu kan. Maksud saya menerangkan bahwa masalah yang kecil saja didengki gitu. Bilal mayat saja didengki.
apalagi yang besar gitu. Makanya betul likulli dzi nikmatin mahsudun itu. Setiap orang punya nikmat, di sampingnya ada yang dengki. Itu diantaranya. Yang ketiga, al-haya'u yuzilu tam'a. Malu adalah tidak melakukan sesuatu karena sebagai kebiasaan, takut terhina, takut supaya dijelek-jelekkan orang, tidak membuka auratnya di depan orang banyak, takut terhina. Itu disebut namanya tobi'i, memang malu pada wataknya. Ada yang imani, menahan hatinya, meninggalkan tidak melakukan sesuatu, meninggalkan melakukan sesuatu, dasarnya takut kepada Allah, itu disebut imani. Malu karena iman kepada Allah. Tidak membuka auratnya karena memang tidak boleh itu. Orang itu harus punya malu, sebab malu bagian daripada iman. Orang yang tidak malu kurang imannya, karena malu adalah syu'batun minal iman. Disebutkan dalam hadis Nabi, malu bagian daripada iman. Nah sekarang udah orang nggak banyak malu, maka berarti imannya berkurang. Korupsi banyak-banyak pun nggak malu, korupsi sedikit nggak malu, ngambil uang bos gitu nggak malu. Ustaz Munib ngambil enggak? Kalau ngambil jangan sedikit-sedikit, banyak Ustaz. Jadi supaya jelas dosanya. Maksudnya segera sesudah itu ditaubati terus disedekahkan. Kan masih ada sisanya untungnya. Itu cara nakal ya. Bermiliar-miliar aja cuma dihukum 6 tahun gitu. Di situ masih banyak kali. Makanya sampai ada bilang, kalau gitu aku kalau ada kesempatan bisa korupsi bermiliar-miliar, orang cuma 6 tahun kok katanya. Alasannya itu memang nggak punya malu gitu ya. Itu uang siapa kok diambili? Orang susah gara-gara dia kan tambah susah. Makanya al-haya'u minal iman, malu adalah bagian daripada iman. Orang mukmin harus malu kepada Allah, malu sesama umat manusia. Tapi kemudian dijelaskan di sini bahwa sifat malu itu bisa hilang karena tamak. Tamak itu rakus. Rakus itu mau menguasai yang lain. Terutama maksudnya rakus materi. Makanya kata Zainuddin MZ, rakus itu bahasa Arabnya tamak, tengahnya bolong semua hurufnya. To itu bolong, kemudian mim bolong, ain tambah mengangah mulutnya katanya. Begitu sifatnya orang tamak itu. Tiap hari ini pikirannya siapa yang bisa dimakan. Kalau orang fakir, apa yang bisa dimakan? Ini siapa yang bisa dimakan itu tandanya tamak. Makanya sifat manusia itu siapa saja pada dasarnya ada tamak. Menunjukkan itu sabda Nabi, "Laukana libni Adam wadiyani min dzahabin labtagha salisan wa la yamla'u jawfabni Adama illa turab." Manusia itu seandainya punya 2 ladang dari emas,
dia akan cari yang ketiga. Dan tidak kenyang-kenyang sampai dia meninggal. Lalu agama mengajarkan supaya jangan tamak, karena itu adalah perbuatan yang dilarang. Maka diganti dengan qanaah, menerima ketentuan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tamak itu yang merusak. Makanya kalau orang itu sudah tamak, nggak ada malunya, malunya itu hilang. Yang keempat, al-amalus sholih yuziluhu al-ghibatu. Amal soleh. Amal soleh adalah merupakan buah dari iman. Maka iman buahnya adalah amal soleh. Amalan yang sesuai dengan ajaran Nabi, amal soleh. Amalan yang memenuhi syarat dan rukunnya, amal soleh. Amalan yang dikerjakan dengan ikhlas, amal soleh. Karena kalau tidak ikhlas tidak diterima. Amal yang soleh, amal yang baik dalam pandangan Allah dan baik dalam pandangan manusia. Baiknya itu hablum minallah wa hablum minan nas gitu. Tapi ketika orang itu sudah ditimpa ghibah, menggunjing, maka amal soleh itu hilang. Karena ghibah itu menghapus pahala, menghapus amal soleh. Ghibah bukan ghaibah ya, ghibah. Ada ustadz yang membaca ghaibah. Itu alam gaib berarti. Kadang-kadang berani kali membacanya tapi salah. Ya Rasulullah dibaca ya Rasulullah, kuat kali dia. Ya, salah itu bah. Tapi dia nggak tahu salah gitu ya. Ghibah itu di dalam kitab ini disebutkan menyebutkan kejelekan manusia pada saat dia hadir dan memang kejelekan itu ada pada dia. Kalau kejelekan itu tidak ada pada dia tapi disebut-sebutkan, itu namanya buhtanun, melakukan kebohongan. Orang nggak ada kayak gitu kok. Kalau kejelekan itu disebutkan di depannya, itu namanya syatmun, mencaci maki. Itu disebutkan di dalam kitab ini tadi, dalam syarahnya, yaitu ayyadhkura as-sahsu musawil insani dan seterusnya. Menyebutkan sesuatu yang orang lain nggak senang disebutkan, walaupun memang kenyataannya ada, itu disebut ghibah. Dan ghibah itu banyak macam-macamnya. Ada kalanya misalnya masalah agamanya. Orang itu jarang sholat tuh, termasuk ghibah itu. Orang itu keluarganya miskin ya katakan gitu. Itu ghibah. Orangnya nggak senang kalau dibilang kayak gitu. Tapi nanti ada dibolehkan ada 6 hal. Iya memang dia pinter tapi anaknya goblok misalnya kan. Nah itu ghibah juga. Anaknya bodoh-bodoh itu. Minum es aja ditiup-tiup katanya. Dikiranya panas sekali gitu kan. Misalnya ya. Saking parah kali itu ghibahnya ya. Bapaknya itu tengok jalannya katanya kan. Bukan jalannya si Hasan ini ya, bapaknya ya. Pincang itu katanya kan gitu. Walaupun memang dia pincang. Ya nggak suka orang dibilang kayak gitu.
Kalau seandainya nggak pincang, dibilang pincang, itu namanya melakukan kebohongan. Buhtanun azim. Bukan hanya ucapan saja, kalau seandainya tidak berupa ucapan, tapi ditulis. Misalnya seorang itu pincang gitu. Termasuk pakai isyarat saja itu juga ghibah, mengejek. Apalagi ngejek guru. Misalnya gurunya pendek, siapa yang masuk? Uspen katanya kan. Misalnya Ustaz pendek katanya kan. Karena itu ada kenyataan. Ada murid kayak gitu. Tadi siapa yang masuk? Uspen Ustaz katanya kan. Mikir sejenak, apa itu Uspen itu? Sini. Siapa ngajari kayak gitu, saya bilang. Jangan gue sebut kayak gitu lagi. Dosa. Ya memang pendek Ustaz katanya kan. Ya walaupun pendek, saya bilang. Pendek pun ada kelebihannya. Kalau misalnya ada mau roboh, dia bisa berondok lebih cepat. Pendek itu. Tapi kalau jadi pramugari nggak bisa. Gimana ngambil barang di kabin itu kalau paksalah manjat dia. Ya. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Gitu. Tidak boleh menghibah. Dalam hadis kullu muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Tidak boleh dibunuh atau disakiti yang menyebabnya meninggal. Tidak boleh diambil hartanya, harus dijaga hartanya. Tidak boleh dirusak kehormatannya, diejek, dighibah dan sebagainya. Hal-hal yang pokok dalam agama itu ada 6. Wa hifdzu dinin tsumma nafsin mal nasab wa mithluha aqlun wa irdun qad wajib. 1. Wajib menjaga agama. 2. Wajib menjaga diri. 3. Menjaga harta. 4. Menjaga nasab. Makanya menjaga nasab nih, kalau sudah waktunya nikah, ya Mi, menjaga nasab, ya. Kayak Ustadz Munib itu jelas dia. Anaknya Ustadz Munib 1, ya kan, nggak payah-payah nanti nyekolahkan, cuma 1. Kalau anaknya 12 baru payah, ya kan. Minta kereta semua gimana? Apa enggak satu rumah kayak showroom? Ya wataknya anak sekarang kalau 1 dibelikan, 1 minta lagi. Enggak ada yang nolak, aku enggak usah kereta, mobil aja. Sepuring bapaknya. Termasuk yang dijaga yang nomor 5 akal, dan ke-6 adalah harga diri, kehormatan. Itu wajib secara doruri, primer. Maka amal soleh itu bisa dihilangkan dengan ghibah. Karena itu ghibah itu adalah muharram, diharamkan. Tamak juga begitu. 4 hal ini bisa menghapus amal ibadah, bisa menghapus pahala amal ibadah. 4 hal dihapus dengan 4 hal. Itu makalah yang ke-18. Sedikit lagi waktunya ya. Wal maqalatu tasi'ata asyrata. Makalah yang ke-19. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya
Nabi bersabda, arba'atun, ada 4 minal khisali, dari beberapa hal atau dari keadaan-keadaan, fil jannati khairun minal jannah, di surga lebih baik daripada surga. Al khuludu fil jannah khairun minan jannah, kekal di surga itu lebih baik daripada sekedar di surga. Ai itolatul iqamati, yaitu lama-lama menetap fil jannati, di surga, an'amu, adalah lebih nikmat li ahliha, bagi penduduk surga, min wujudi nafsil jannati, dari adanya surga itu sendiri. Nafsul jannah itu maksudnya surga itu sendiri, bukan dari nafsunya surga gitu. Nafsunya surga apa? Makanya ada orang guru ustadz kan di tempat bahasa Arab gitu, Fadl nakul man, katanya kan, mari makan bersama, katanya kan. Dia kurang selera kan, main di syahwat, katanya kan. Ustadz yang lain pun ketawa kan. Nah, main di nafsu, katanya kan gitu. Nggak punya nafsu saya, katanya. Kalau apa kan nggak ada nafsu makan gitu kan. Kawan yang lain pun ketawa. Baru di kamar dibilang nggak kayak gitu cakapnya. Main di syahiyatul akli, nggak ada selera makan gitu. Nggak tahu aku, katanya kan. Kayaknya kalau dulu saya belajar bahasa Arab sama gurunya, kalau nggak tahu langsung dikasih tahu. Ngajar gitu bahasa Arab, ditunggui sama guru senior. Kalau nggak tahu dikasih tahu. Nah, ahsan hakaza gitu. Biasanya bahasanya kayak gitu. Bukan nggak boleh kayak gitu, nggak. Ahsan hakaza. Yang lebih baik begini gitu. Latihannya saya disuruh cerita bahasa Arab di depannya. Coba cerita tentang ada seseorang yang suka bohong. Kemudian dia dalam kebenaran pun nggak dipercaya karena dia suka bohong. Judulnya itu, katanya. Terus saya mulai cerita. Fi wahid, katanya. La ahsan laisa hakaza, katanya. Kana wahid, kayak gitu dia diajari. Ada seseorang gitu. Jangan fi wahid gitu. Fi wahid itu artinya juga ada seseorang. Maunya guru saya itu bahasa fusha, bukan bahasa amiyah, apalagi bahasa Indonesia nanti dibilang lughatus syayatin gitu. Itu cerita tentang bagaimana berbicara yang baik itu ada gurunya. Enggak langsung ngomong petentang-petenteng gitu, salah semua. Saya lanjutkan. Wa khidmatul malaikati fil jannah, pelayanan malaikat di surga, li ahliha, para penduduk surga, khairun minal jannati, lebih baik dari surga. Mana tadi hilang? Fa khidmatul malaikati, maka pelayanan malaikat, tadullu, menunjukkan ala ziyadati irtifai ahlil jannati, atas tambahnya ketinggian penduduk surga. Si Hasan ini penduduk surga ini, hati-hati kok. Tapi di neraka lama dulu. Berubah kamu San, biar nggak ke neraka dulu ya.
Wa jiwarul anbiya'i, bertetangga dengan para nabi, bikasril jimi, dengan dikasrahkan jimnya, wa dhammiha, dan dhammahnya, min kurbihim, dari dekatnya mereka. Jiwarun juwarun, fil jannati, di surga, li ahliha, pada penduduk surga, khairun minal jannati, lebih baik dari surga. Qala Allah Ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa, dan bagus mereka penduduk surga itu temannya. Waridallahi ta'ala fil jannati, ridha Allah di surga, an ahliha, dari penduduk surga, khairun minal jannati, lebih baik dari surga. Di anna ridwanallahi, karena ridha Allah, akbaru min jami'in ni'ami, lebih banyak dari semua nikmat. Iya, sedikit lagi. Wa arba'atun minal khisali finnar, ada 4 hal dari beberapa hal keadaan-keadaan di neraka. Syarrun minan nari, lebih buruk dari neraka. Nafsiha, neraka itu sendiri. Al-khuludu finnari, yaitu kekal di neraka, syarrun minan nari, lebih jelek daripada neraka. Aitulul iqamati, yaitu lamanya menetap fiha, di neraka, asadun, itu lebih keras jeleknya, ala ahliha, atas penduduknya, min dukhuliha, dari memasukinya. Wa taubihul malaikati, dan dijelekkan malaikat atau bentakan malaikat, al-kuffaro, pada orang-orang kafir, finnari, di neraka, syarrun minan nari, lebih jelek daripada neraka. Fataubihu, maka taubih, menjelekkan atau membentak, itu atas yiru, yaitu mengeraskan suaranya. Wa ta'nifu, dan melakukan kekerasan, wa tahdidu, dan ancaman. Wa jiwarus syaitani finnari, dan tetangga dengan setan di neraka, syarrun minan nari, lebih buruk daripada neraka. Fasyaitanu, maka setan itu, qarinu ahliha, teman penduduknya, fil silatin wahid, penduduk neraka dalam satu rantai. Wa ghadabullahi ta'ala finnari, dan ghadab Allah di neraka, syarrun minan nari, lebih buruk daripada neraka. Wa halallahu ta'ala, wa ahlullahi ta'ala, dan walinya Allah ta'ala, la yubaluna, mereka tidak memperdulikan min dukhulin nari, dari masuk neraka. Idza hasala lahumur ridwanu, apabila mendapatkan baginya keridhaan minallahi, dari Allah. Al hayatu, maka ular-ular, wal akrobu, dan beberapa kala jengking, finnari, yang di neraka, la tata'allamu, tidak menyakitkan, li'anna Allah ta'ala radhiya anha, karena Allah Ta'ala ridho padanya, fi dukhuliha an-naro, pada masuknya ke neraka. Itu sesudah la tata'allamu itu ada apa tulisannya? Hah? Bihi, ya? Bihi, biha, dengannya. Ini udah kosong, tapi saya merasa ada tulisannya, biha, karenanya di neraka. Ada 4 hal yang lebih baik daripada surga, dan ada 4 hal yang lebih buruk daripada neraka. 4 hal yang lebih baik daripada surga itu, kekal di surga itu lebih baik daripada surga.
orang mukmin itu kalau sudah masuk surga itu kekal. Maka dikatakan dalam Al-Quran khalidina fiha, kekal di surga. Menurut ilmu tauhidnya, karena imannya orang mukmin itu kekal, tetap terus menerus, maka berdasarkan imannya itu terus menerus tetap di surga, kekal di surga, karena imannya itu terus menerus. Itu lebih baik daripada hanya di surga saja. Yang nomor 2, khidmatul malaikat. Di surga dilayani malaikat. Itu lebih baik daripada di surga tidak dilayani malaikat gitu. Manusia itu memang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Walaqad karramna bani Adama, itu kami telah memuliakan manusia. Makanya malaikat pun di dunia sudah melayani manusia, mencatat amalan, menjaga. Maka tidur di tempat yang bahaya pun mulutnya nggak dimasuki ular, karena dijaga setan, dijaga malaikat gitu ya. Harus dijaga setan. Ya. Makanya kemuliaan manusia itu di dunia pun sudah ada. Manusia itu makannya dengan menyuap pakai tangan, malah kadang pakai sendok, pakai garpu. Dijalan-jalankan di satu piring, kayak kaki kepiting gitu kan. Beda dengan binatang, nggak bisa makan pakai tangannya, nyosor gitu aja. Kadang-kadang Hasan kayak gitu, enggak. Mana tahu mempraktekkan. Di surga nanti dilayani malaikat, makanya ada anak-anak muda yang melayani, ada bidadari-bidadari yang melayani di surga. Ketika dilayani malaikat lebih baik daripada di surga, tapi tak dilayani. Makanya kalian pandai bahasa Arab, nanti di Arab, di surga pakai bahasa Arab. Gimana kalau mau minta nasi kebuli gitu kan, nggak tahu. Taunya terus apa? Terus gurih katanya. Karena menurut dia nasi yang paling enak itu nasi gurih. Jadi itu aja, coba ya lah yang pinter-pinter kayak si Hasan kan guru bahasa Arab dia. Baru dah dia minta yang lain. Ros tomatem gitu kan. Iya, ros tomat katanya. Datang ros tomat. Orang, kok kamu nasi gurih aja? Ya aku suka katanya kan. Macam-macamnya nasi itu dari India, dari Pakistan. Yang Arab itu nggak ada itu aslinya, dikirim dari India, baru macam-macamnya. Ada nasi Bukhari gitu. Macam-macam di Medan pun udah ada kayak gitu. Yang punya duit bisa beli, yang enggak ya paling nasi gurih lah. Nanti di surga paling harus gurih gitu. Banyak kok pandai bahasa Arab. Jangan dikasih yang enak, lah cuma pandainya lah sama na'am. Allah membisakannya nanti ya, kamu pandai bahasa Arab, kamu ganteng. Azmi pun nanti kalau masuk bahasa Arab, masuk surga, hidungnya mancung gitu, nggak pese elek gitu. Mancung. Temu sama Hasan, kau Azmi? Iya bang. Kok ganteng kau? Iyalah, namanya masuk surga kata gitu. Kau nggak bawa babi? Kata enggak lah kata.
Nge-Grab pernah zaman dulu udah lama kali, tentang 3 tahun yang lalu. Pagi-pagi disuruh ngantarkan bungkusan, rupanya daging babi dia kata. Si Asmi, enggak apa-apa, babi pun jadi kata. Yang penting duitnya banyak kata. Gila duit itu. Tetangga dengan Nabi di surga. Makanya ada sahabat kepingin masuk surga tapi tetangganya Nabi. Sahabat ini pinter dia. Kalaupun aku masuk surga nanti bangku tempel lah, kira-kira gitu. Nggak mungkin ketemu dengan Nabi gitu. Kalau Ustadz Munib masuk surga, tengok aja di bagian tukang masak perempuan-perempuan itu. Karena obsesinya dia untuk masuk surga ketemu bidadari. Bukan mau melihat Allah Ta'ala. Yang penting masuk surga Ustadz ya. Duluan ya kan. Orang masuk surga itu harus susah-susah dulu Ustaz. Makanya Ustaz susah-susah dulu. Nah, iya. Iya, itu balasannya surga nanti ya. Kalau sabar. Kalau bunuh diri ya enggak lah. Kata sahabat, saya kepengen masuk surga bersama kamu wahai Nabi. Karena saya tahu enggak pantaslah saya ini nanti di surga dekat dengan kamu. Saya ini siapa? Karena kira-kira gitu lanjutannya. Nabi menjawab, "A'inni bikasratis sholat." Ya udah, tolonglah saya dengan banyak sholat. Itu diantaranya jawaban Nabi. Orang yang cinta kepada Nabi itu nanti bersama Nabi. Karena Nabi bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepada saya, dia nanti di surga bersama saya. Itu Azmi. Kalau kamu kan cinta sama Nur, jadi enggak lah. Cinta Nabi apa enggak kamu? Tapi kok cinta sama Nur? Itu juga. Cinta Nabi adalah mendahulukan perintah Nabi. Yang ketiga yaitu ridha Allah di surga lebih baik daripada surga. Makanya orang-orang yang tingkat tinggi ilmunya, orang-orang sufi, itu ibadah mencari ridha Allah. Ibadah bukan untuk mencari pahala. Ibadah bukan untuk mendapatkan nama. Ibadah bukan karena takut neraka, tetapi ibadah karena mencari ridha Allah gitu. Sehingga ketika ridha Allah itu sudah didapatkan, itu lebih enak daripada surga gitu. Menurut penjelasan ini. Yang terakhir adalah itu sudah 4 ya. Di neraka itu jelek, tapi lebih jelek lagi ada 4 hal. Yaitu yang pertama, kekal di neraka. Itu lebih jelek daripada neraka. Jadi syarrun itu kalau diartikan menurut wazannya asalnya asyarrun gitu. Lebih jelek. Isim tafdilnya. Tapi sama'i menjadi syarrun. Makanya khairun itu artinya lebih baik. Kalau sama'inya, kiasinya ahyaru, lebih baik gitu. Orang kafir itu kekal di neraka. Karena kerusakan imannya, ingkarnya,
ingkar kepada Allah dan yang dibawa oleh Nabi itu selama-lamanya. Sehingga selama-lamanya di neraka, khalidina fiha, kekal di neraka. Itu lebih jelek daripada di neraka saja. Karena orang yang ahli maksiat itu di neraka dulu, baru diangkat sama malaikat ke surga, dipindahkan. Misalnya Azmi menjadi orang kaya karena berhasil membangun kasino misalnya gitu ya. Istrinya solihah, istrinya sendirian lah di surga. Azmi ditunggu-tunggu sampai beratus-ratus tahun atau berpuluh-puluh tahun, baru diangkat ke surga, masuk neraka dulu. Karena Azmi orang Jawa panggil mas, mas kok lama kali, mas dari mana? Dari mana macam mana? Dari neraka aku ya, katakan. Udah hancur badanku ini, katanya. Nggak selera itu, katanya kan gitu. Udahlah mas, dulu siapa yang nyuruh bangun kasino gitu? Gitu. Misalnya ya. Asalnya makanya jangan asal kaya aja. Dari mana kaya itu? Di neraka ada yang lebih keras lagi, yaitu bertetangga dengan setan. Setan kan disiksa di neraka. Ada pertanyaan, Abu Nawas itu jawab. Ditanyakan sama orang pintar. Orang pintarnya Abu Nawas. Yang satu juga pintar, tapi enggak pala pintar. Tolong jawab. Saya dengar dari ajaran kalian setan itu didirikan dari setan, dari api, diciptakan dari api. Tapi nanti disiksa di api, kan nggak ada gunanya, katanya kan. Oh iya, Abu Nawas pintar dia. Nanti kalau ada kejadian sesuatu jangan marah. Ya, saya jawab ya, iya katanya kan. Begitu dia khusuk-khusuk ditampar gitu, pas gitu kan. Lu kok nampar? Kalau nggak mau ya sudah, jangan jawab, katanya kan. Iya, ini kan diciptakan dari tanah, itu juga diciptakan dari tanah. Ketika ditampar sakit apa enggak? Ya sakit lah, sakit kali pun ini, katanya kan. Oh, ya udahlah, ini saya terima jawabannya, kata. Walaupun sakit, katanya kan. Jadi ngajar tauhid itu kadang ditanya kayak gitu sama orang orientalis itu. Kalau saya biasanya mencontohkan sini, terus saya ambil tanah, saya lemparkan tanah. Kalau kesakitan, sakit kan, saya bilang gitu. Yang kedua, contohnya areng itu dari api. Kemudian zaman dulu kan menyetrika itu pakai arang, maka arang itu juga hancur ketika dibakar dengan api. Murka Allah di neraka itu lebih jelek daripada neraka. Maka orang itu kalau memang sudah dapat ridho Allah, di neraka pun nggak apa-apa. Nanti kalau saya ajari siasan, kalau masuk neraka kamu baca zikir di neraka itu. La ilaha illallah. Makanya sekarang ini biasakan baca zikir. Nanti disuruh malaikat, siapa itu zikir di situ? Dengar saya suaranya, katanya kan. Baru pindahkan siasan itu. Zikir di neraka, katanya kan. Bukan tempatnya itu, katanya. Nah, gara-gara baca zikir di neraka. Dipindahkan siasan. Udah hitam gitu. Gara-gara berkat zikir itu tadi. Sama dengan misalnya Ustadz Munib gitu, baca zikir di Canang, baca Yasin, baca di Canang. Orang di situ ya, bang jangan di sini lah baca bang, nanti nggak datang orang, katanya kan gitu.
Akhirnya dipindahkan di musola aja situ, gitu ya. Gitu, itu diantara contoh yang realita. Maka ibadahnya orang sufi itu mencari ridho Allah, bukan mencari pahala, bukan mencari selamatnya neraka. Kalau sudah dapat ridho itu dikatakan ridho Allah itu lebih besar. Wa ridwanullahu akbar, gitu ya. Dari semua nikmat Allah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.